Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tujuan umum pembuatan hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Lailia Kurniasari Insan Solika, ada Pipit Juniasari, Dewi Kurniawati, Lia Faridatun Nisa, dan Rizky Haliza Putri. Tujuan umum pembuatan hukum Islam yang pertama adalah daruriyat. Pengertian daruriyat. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia. Keperluan dan perlindungan daruriyat ini dalam buku usul fikih termasuk as-sayyid membagi menjadi 5 buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk yang pertama, keselamatan agama atau ketaatan ibadah kepada Allah. Yang kedua, keselamatan nyawa atau per individu. Yang ketiga, keselamatan akal atau termasuk hati nurani. Yang keempat, keselamatan atau kelangsungan keturunan atau eksistensi manusia serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang. Yang kelima, keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Contoh daruriyah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau pembunuhan dibiarkan terjadi dan tidak ada perlindungan terhadap nyawa manusia, maka kehidupan manusia di permukaan bumi akan terancam karena tidak bisa hidup tentram, bahkan bisa membawa kepada kepunahan karena bisa jadi akan saling membunuh dengan alasan yang sepele atau hanya dengan alasan untuk memuaskan dendam. Contoh lainnya dari daruriyat adalah kalau pemeliharaan harta tidak ada perlindungan, maka manusia tidak dapat hidup tentram dan tidak dapat dikembangkan. Keadaan lebih tinggi dari keadaan primitif. Apabila hal seperti ini tidak ada perlindungan, sangat mungkin suatu saat semua hartanya akan dicuri. Begitu juga dengan keselamatan akal atau hati nurani, keselamatan keturunan. Para ulama sepakat bahwa pemenuhan keperluan dan perlindungan tidak boleh dengan cara merugikan atau mengorbankan perlindungan dan kepentingan orang lain. Untuk menyelamatkan diri sendiri dari kematian atau tekanan, paksaan orang lain, seorang tidak boleh membunuh orang lain, merusak kehormatan orang lain, atau menghancurkan harta orang lain. Al-hajiyat. Al-hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujudkan keperluan. Keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-daruriyah dengan al-hajiyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. Contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Keperluan dan kebutuhan ini ada untuk hidup tidak terlalu susah, dan kalaupun tidak ada maka sebagian manusia akan berada dalam kesulitan, tapi tidak sampai kepada tingkat yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Contohnya yaitu keperluan rumah yang bersifat al-daruriyah karena manusia memerlukan untuk berlindung dari cuaca atau dari serangan binatang buas dan lain-lain. Tempat yang masuk dalam kategori al-daruriyat untuk memenuhi kebutuhan dasariah di atas tidak mesti rumah yang dibuat dari kayu atau batu yang kokoh. Gua atau cabang-cabang kayu, kemah atau pondok yang seadanya pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasariah. At-tahsiniyah adalah tersier, yaitu sebuah keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman lagi.
mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi. Begitu pula seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, serta kelapangan. At-tahsiniyah adalah keperluan dan perlindungan tingkat ketiga. Ini adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan lebih nyaman, lebih mudah, dan seterusnya. Kebutuhan ini kelihatannya tidak menyentuh kepada kegiatan atau suatu yang menjadi kebutuhan pokok atau substansial bagi kehidupan, tetapi hanya berhubungan dengan suatu yang menjadi fasilitas, tata cara, atau upaya menghasilkan barang-barang yang dapat mempermudah pemenuhan dan perlindungan ad-daruriyah dan al-hajiyah. Contohnya, tidur di atas kasur, memasak makanan, menyediakan berbagai jenis bumbu, menciptakan dan menggunakan berbagai alat untuk transportasi, dan sebagainya, termasuk ke dalam at-tahsiniyah. Tartib ahkam syarah menurut tujuannya. Penjelasan mengenai istilah atau suatu konsep tertentu selalu menggunakan dua pendekatan, yaitu bahasa etimologi dan istilah terminologi. Cara etimologi, al-hukum berarti man'u yakni mencegah. Hukum juga dapat diartikan dengan qad'i yang memiliki arti putusan. Selain itu, hukum juga berarti al-fasl atau pemisah. Hukum sepadan dengan mencegah karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya. Hukum diartikan putusan karena hukum adalah keputusan hakim di pengadilan yang merupakan instrumen utama dalam lingkungan pengadilan. Hukum diartikan pula sebagai pemisah karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan benar dan salah. Secara terminologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa hukum syara adalah kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan mukhalaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Menurut istilah ahli fikih, hukum syara adalah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i pada perbuatan seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan. Pengertian hukum menurut ahli hukum Islam adalah akibat kandungan teks, sedangkan ahli usul fikih, hukum adalah teks dari perbuatan syara. Definisi hukum menurut istilah ahli usul fikih dapat disalahpahami sebagai hukum syara khusus pada teks-teks saja, karena hanya pada teks kitab syara yang dituju, tidak pada dalil-dalil yang lain seperti ijma dan qiyas. Dalil lain tersebut bukanlah teks itu sendiri ketika dibuktikan dalam teks, namun pada hakikatnya teks itu adalah kitab dan syar'i meskipun tidak bersifat langsung. Dengan demikian, setiap dalil syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau penetapan adalah hukum syar'i menurut tradisi hukum Islam. Dari definisi hukum syara, dalam tradisi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam, karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik dari aspek tuntutan, pilihan, maupun dari segi penetapannya. Ahli hukum Islam memberikan istilah pada hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf